4 tahun, bukan waktu yang singkat, tapi sekaligus kerasa singkat banget untuk salah satu fase di hidup gue, yaitu masa kuliah yang saat ini udah selesai. Hai, gue Fatur. Dan di video kali ini gue pengen bikin video dengan format yang beda kayak biasanya. Gue nggak akan bahas gadget, teknologi, atau apapun yang berkaitan dengan itu semua. Bisa dibilang video kali ini adalah dokumenter, vlog, atau apapun kalian nyebutnya. Yang jelas gue pengen cerita soal pengalaman personal gue, khususnya selama 4 tahun gue berkuliah. Video ini gue dedikasikan khusus pada teman, keluarga, dosen, dan orang-orang terdekat yang udah hadir dan jadi bagian yang penting dalam kehidupan perkuliahan gue. Tapi kalau kalian yang nonton ini adalah orang yang baru kenal atau yang nggak kenal secara personal dengan gue, it's okay, tonton aja. Kalian bakal tetap bisa nikmatin cerita yang gue sampaikan dan syukur-syukur kalau bisa ambil 1 atau 2 hal yang positif dari cerita yang akan gue sampaikan ini. Kenalin dulu, nama gue Fatur Rahman Adiasmi, 22 tahun, status mahasiswa dan karyawan magang, saat ini masih single, tapi tenang, ini bukan iklan Tinder. 4 tahun yang lalu, 2018, gue adalah mahasiswa baru jurusan antropologi di Universitas Indonesia. Di tahun itu juga, gue pertama kalinya merantau dalam hidup, 700 km jauhnya dari rumah dan orang tua. Gue masuk kuliah pertama kali, semuanya terlihat baru. Gue punya teman baru, hidup dalam budaya yang baru, punya lifestyle baru yang lebih mandiri. Pada masa itu semuanya adalah hal baru bagi gue. Di tahun pertama gue memulai jalan hidup sebagai mahasiswa antropologi, yang mana saat itu jujur gue kurang merasa puas, kurang bisa menikmati, kurang bisa bergaul sama teman-teman gue. Gue cuman jadi mahasiswa kupu-kupu yang mana kalau nggak kuliah ya tinggal pulang atau nggak baca-baca buku di perpustakaan. Gue sama sekali nggak aktif di dalam kegiatan kampus dan cenderung malah menghindari kegiatan-kegiatan kampus yang menurut gue non-akademis. Semuanya itu karena satu hal, karena gue merasa belum cukup puas. Tujuan utama gue waktu lulus SMA adalah untuk jadi mahasiswa FSR di ITB, khususnya jurusan Desain Komunikasi Visual, DKV. Dan karena alasan itulah gue mencoba untuk menjauh dari kegiatan non-akademis di kampus sebagai mahasiswa UI saat itu. Dan sebagai gantinya gue belajar lagi untuk ikut ujian SBMPTN di tahun depannya. Hati kecil gue masih merasa ada yang kurang. Gue masih belum bisa menerima kenyataan pada waktu itu kalau gue ditolak sama ITB dan akhirnya jadi mahasiswa di UI. Mungkin kalian bisa bilang kalau gue orang yang kurang bersyukur. Dan ya, kenyataannya memang begitu. Pada waktu itu, di tahun pertama kuliah, gue masih termakan oleh ego gue sendiri karena untuk menjadi yang terbaik menurut keyakinan gue sendiri. Sampai beberapa waktu setelahnya, gue menyadari bahwa kekolotan gue itu adalah satu kesalahan besar. Ada beberapa momen-momen besar yang itu bisa jadi baik ataupun buruk yang jadi titik balik dalam kehidupan gue sebagai manusia. Nggak jarang, momen-momen ini udah ngubah gue sampai 180 derajat dari gue yang sebelumnya hingga gue yang saat ini. Atau kalau nggak 180 derajat, ya 90 derajat boleh lah. Pertama adalah momen diterimanya gue sebagai mahasiswa antropologi di UI. Seperti yang udah gue jelasin, momen ini udah bikin gue memulai hidup yang bener-bener baru. Di momen ini juga gue seneng sekaligus kecewa karena ya, itu tadi. Ada yang lebih gue kejar selain jadi mahasiswa antropologi UI. Momen kedua adalah ketika gue ditolak lagi oleh ITB. Jadi tahun 2019 itu gue ikut lagi SBMPTN dan juga ujian mandirinya di ITB, yang mana dua-duanya gue ditolak. Jadi totalnya gue udah ditolak sama ITB 3 kali di dalam 2 tahun itu. Tapi dari momen penolakan inilah gue bisa masuk ke dalam masa yang bisa gue sebut pencerahan. Gue mulai menerima posisi gue sebagai mahasiswa antropologi UI. Gue mulai bisa bersosialisasi, gue bisa berkuliah dengan lebih santai, dengan tenang. Gue juga mulai ikut nongkrong sama teman-teman, sama anak-anak antrop di tongkrongan yang kita sebut biasanya pojok MBRC. Dan ya, akhirnya gue secara penuh menerima posisi gue sebagai mahasiswa antropologi UI. Cerita ini nggak gue kasih tahu ke semua orang, mungkin hanya orang-orang terdekat. Dan buat teman-teman yang nonton ini ya,
inilah ceritanya. Kalau kalian nganggapnya dulu gue adalah orang yang cuek, jutek, pendiam, dan nggak friendly sama sekali di tahun pertama kuliah khususnya. Ya karena pada waktu itu gue masih ada di dalam fase ngasih makan ego gue yang waktu itu masih memuncak. So I'm sorry for not being a good friend for all of you at that time. Tapi setelah itu di tahun kedua gue mulai membuka diri. Gue mau mengenali teman-teman gue mulai jadi orang yang lebih friendly dan jadi diri gue sendiri. Dari momen penolakan hingga akhirnya dilanjutkan dengan penerimaan, gue bisa belajar bahwa ternyata banyak yang bisa gue syukuri sebagai mahasiswa Antrop UI. Terutama ketemu dengan teman-teman yang unik, yang suportif di dalam hidup gue. Terutama selama gue masa kuliah 4 tahun sampai sekarang. Tapi momen bersyukur itu nggak berlangsung lama. Ada 2 momen besar yang memengaruhi hidup gue di awal tahun 2020 atau pertengahan kuliah. Pertama, COVID-19. Yang kita tahu bersama, pagi tadi kita sama-sama mengetahui bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Kedua, pas sehari setelah pengumuman masuknya COVID di Indonesia, ayah gue meninggal. Gue terpaksa harus pulang kampung, berduka, menerima kenyataan, menerima bahwa salah satu orang tua gue udah pergi jauh ke tempat yang gak bisa gue jangkau. Menerima kenyataan bahwa orang yang udah menyayangi gue dengan sikap dinginnya, dengan tuturnya, dengan marahnya, udah gak ada lagi. Ya, tapi ya itulah hidup. Life goes on. Gue absen kuliah selama 2 minggu dan dilanjutkan dengan adanya kebijakan bahwa perkuliahan harus dilakukan secara daring atau online dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan pada saat itu. Gue mikir, oke, I will stay at home. Gue di situ juga masih dalam masa berduka, tapi di sisi lain gue juga mikir, kenapa di saat gue udah membuka diri, gue udah mau bersosialisasi, udah menerima bahwa gue adalah mahasiswa Antrop di UI, ternyata malah disuruh jauh dari teman-teman gue, disuruh jauh dari kampus. Gue merasa bahwa kenapa gue harus dijauhkan dari orang-orang yang suportif di dalam hidup gue pada saat itu. 2 momen inilah yang bikin gue dilema berat. Keadaan memaksa gue untuk lebih bisa beradaptasi, untuk bisa terus berkuliah, survive. Karena gue hidup dengan harapan bahwa mungkin ayah bakal senang kalau gue nggak terus-terusan sedih dan bisa menyelesaikan kuliah yang saat ini ya sudah selesai untungnya. Singkat cerita, 2 tahun gue udah kuliah secara online. Ketemu teman pun itu jarang banget, mungkin 1-2 kali, itu pun nggak di kampus. Gue bener-bener dipaksa oleh keadaan untuk bisa kuliah di rumah sambil menjaga kewarasan gue. Ya karena pada saat itu nggak bisa lagi bersosialisasi. Bisa dibilang gue udah berubah 180 derajat ketika menghadapi 2 momen ini. Waktu yang panjang dan melewati beberapa peristiwa. Seperti tokoh-tokoh di anime, film, ataupun drakor, gue pun mengalami karakter development. Waktu awal-awal pandemi COVID, gue terpaksa harus banyak ngabisin waktu di rumah, dan keterpaksaan itu ternyata membuat gue menemukan passion-passion gue yang selama ini terpendam dalam diri gue. Salah satunya waktu itu gue suka sama woodworking atau bikin perabotan, bikin barang-barang dari kayu. Gue nggak tahu dari mana datangnya passion ini, tapi entah kenapa gue enjoy aja ketika menyalurkan energi gue ke dalam sebuah kegiatan yang mengasah skill crafting gue. Kedua, gue merasa lebih banyak waktu untuk menggambar. Dari dulu emang gue seneng gambar, tapi ketika pandemi inilah gue baru mendalami apa yang gue suka. Gue belajar bikin ilustrasi, konsep art, dan lain-lain, yang mana passion ini juga akhirnya jadi hal yang recreational untuk mental gue. Ketiga, gue jadi juga sering baca buku, entah itu fiksi ataupun non-fiksi, yang mana seringnya sih non-fiksi untuk personal growth. Gue merasa bahwa di umur gue yang memasuki dewasa ini, lebih penting untuk investasi kepala. Itulah kenapa membaca buku adalah hal yang nagih bagi gue pada waktu itu. Sampai saat ini sih sebenarnya. Selain menemukan passion, gue akhirnya juga mendapatkan kesempatan untuk internship atau magang. Yang pada waktu itu sebagai UI UX designer. Gue magang di tahun ketiga kuliah, yang mana gue melihat ini sebagai ironi, karena tadinya gue yang ingin jadi mahasiswa desain ternyata harus stay untuk jadi mahasiswa antrop. Tapi ternyata takdir ngasih gue kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan desain, meskipun tidak sebagai mahasiswa, tapi sebagai pekerja atau praktisi. Emang hidup seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Tapi kadang hidup juga ngasih lebih dari apa yang kita inginkan. Di saat sebagian besar teman-teman gue fokus ke kuliah aja, gue udah bisa belajar kerja sambil ngasihin duit. Ya meskipun nggak banyak sih. Dan di momen itu jujur gue seneng. Bukan berarti sombong karena gue merasa lebih hebat dari teman-teman gue, tapi lebih ke senang karena gue bisa level up dengan segala keterbatasan yang gue alami pada waktu itu. Dan juga nggak lama setelah itu, I got my first MacBook, yang mana ini sangat membantu produktivitas gue, terutama ketika produksi konten YouTube untuk channel ini. Gue secara random pengen bikin channel YouTube aja, dan ini adalah keputusan yang nggak gue sesali sama sekali. Ternyata gue jatuh cinta bikin konten. Gue belajar soal content creation, videografi, bisnisnya tentang YouTube, dan lain-lain. Intinya gue bisa belajar banyak dengan memulai channel YouTube ini. Dari menemukan passion, dapat internship, terus bikin channel YouTube, ternyata semua hal itu bisa jadi kesempatan buat gue untuk mengembangkan diri. Gue jadi lebih tahu apa yang gue pengen dalam hidup, gue juga lebih tahu dunia kerja itu kayak gimana, sekaligus gue juga tahu gimana cara bangun personal branding. Meskipun banyak dari itu semua yang masih gue pelajari sampai saat ini juga sih. Ya intinya kita akan terus belajar selama kita belum mati. Ini adalah part terakhir dari cerita kuliah gue, yaitu kelulusan. Untuk lulus di program studi gue, yaitu antropologi, kita harus bikin satu karya ilmiah, yang mana itu bisa skripsi ataupun TA, atau tugas akhir. Dan gue pun memilih TA, karena menurut gue itu lebih mudah dan lebih possible untuk gue kerjakan pada waktu itu. Kurang lebih selama 6 bulan, yang dimulai dari semester 7 itu, gue mengerjakan TA dengan mengangkat topik antropologi desain. Yang mana topik ini belum banyak dibahas di antropologi secara akademis, khususnya di Indonesia. Inti dari pembahasan gue ini adalah antropologi adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari manusia, untuk memahami manusia, itu ternyata bisa diimplementasikan di dalam sebuah praktik desain. Gue terinspirasi topik ini itu dari bidang yang gue dalami, yaitu UX design. Yang mana suatu experience dalam menggunakan produk itu harus didesain secara human-centered, alias dengan menggunakan manusia sebagai fokus kajiannya. Dan disinilah antropologi bisa berperan sebagai ilmu yang memahami manusia. Singkat cerita, gue udah menyelesaikan TA gue dan melewati ujian sidang dengan lancar. Lagi-lagi, gue melihat fenomena ini sebagai hal yang ironi. Yang tadinya gue pengen jadi mahasiswa desain, terus gue harus stay untuk jadi mahasiswa di antropologi, tapi ternyata lulus di antropologi dengan membahas topik desain. Inti dari cerita ini sih sebenarnya gue mungkin nggak akan mengangkat suatu topik antropologi desain kalau gue nggak pernah magang sebagai UX designer dulunya. Dan pengalaman magang itu tadi bisa gue dapatkan karena gue bisa survive. Gue telah berhasil untuk mengembangkan diri selama masa pandemi itu tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa posisi yang gue tempatin saat ini, yaitu sarjana antropologi yang lulus dengan TA dengan membahas antropologi desain, itu tidak terjadi dalam satu malam. Semuanya itu adalah akumulasi dari pengalaman dan juga usaha gue selama 4 tahun belakangan ini. Mulai dari usaha untuk menerima kenyataan bahwa gue adalah mahasiswa antrop, usaha untuk survive di masa pandemi, usaha untuk menjadi staf magang, dan terakhir adalah usaha untuk menyelesaikan kuliah gue sebagai tanda terima kasih buat ayah yang udah membesarkan gue hingga saat ini. Semua usaha itu terakumulasi dan sampailah gue di titik ini untuk menjadi sarjana sosial. Yang mana belum resmi karena wisudanya masih nanti bulan September. Di sini gue lulus, tapi nggak cuma lulus aja, tapi lulus dengan memuaskan. Karena udah gue lihat nilai gue ternyata A. 4 tahun yang singkat, sekaligus 4 tahun yang padat. Penuh cerita, diselingi juga waktu untuk berduka. Cerita ini bukan jadi pembanding untuk kehidupan siapa-siapa. Inilah cerita perjuangan gue 4 tahun untuk berkuliah, dan gue berharap ada pelajaran sedikit banyak yang bisa dipelajari dari cerita gue ini. 4 tahun ini gak akan berarti apa-apa tanpa ada orang-orang yang dekat, orang-orang yang suportif di dalam hidup gue. Pertama, yang pasti gue mau ngucapin makasih banyak buat orang tua dan keluarga. Matur nuwun, Bu. Makasih udah jadi rumah buat Fatur pulang. Makasih buat ayah dan maaf juga karena belum bisa ngasih yang terbaik selama ayah hidup. Tapi insya Allah sekarang udah ngasih satu hal yang mungkin bisa bikin ayah bangga di sana, yaitu kelulusan anak terakhirmu ya.
Ya, semoga ini bisa jadi satu yang bisa gue persembahkan untuk ayah. Dan gak lupa juga makasih buat kakak yang gantiin ayah dan mendukung gue secara finansial setelah ayah nggak ada. Selanjutnya saya juga mau mengucapkan makasih banyak untuk jajaran dosen di antropologi yang udah mengizinkan saya untuk belajar. Terutama kepada Mbak Salvia yang udah jadi dosen pembimbing, yang saya anggap sebagai pembimbing terbaik, yang udah suportif, udah mendukung, dan juga udah ngasih kesempatan untuk belajar bersama hingga sampai ke titik ini. Gue juga mau ngucapin banyak buat teman-teman gue, teman-teman kuliah, teman SMA, dan juga semua yang nonton ini. Makasih karena udah bisa nerima gue apa adanya dengan segala kekurangan gue. Makasih juga yang kemarin udah ngasih hadiah kelulusan. Dan buat teman-teman yang masih berjuang untuk lulus sekarang ini, tetap semangat guys. Dan satu lagi, for that someone special, I don't know that you're watching this right now or not, but I hope you are. Makasih banyak. Thanks a lot. Dan satu lagi pesan gue, you will never know what will happen the next day, so please be strong. And I believe that you will achieve what you deserve for. BTW itu tadi pesan buat semuanya. Jadi ya, semangat guys. Namae 呼ばれた気がして見渡してみる